Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan saya Lis Irayati Zuliani. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan harimu selalu semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar IPS tentang letak dan luas Indonesia. Hayo, sudah pada tahu belum letak dan luas Indonesia seperti apa? Yuk kita pelajari. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, tekan juga loncengnya ya, dan juga share ke teman-teman kalian di media sosial. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu ya tujuan pembelajaran materi sekarang. Apa saja tujuan pembelajarannya? Yang pertama adalah siswa dapat menguraikan pengertian letak astronomis. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan letak Indonesia secara astronomis. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan batas-batas wilayah Indonesia. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan letak Indonesia secara geografis. Dan yang kelima, siswa dapat menguraikan letak Indonesia secara geologis. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Salah satu konsep atau rancangan dasar geografi adalah konsep lokasi atau letak. Konsep lokasi itu berkenaan dengan kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Lokasi suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekadar menunjukkan posisinya di tempat tersebut. Letak juga menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Dalam hal ini ada tempat yang strategis, terisolasi, dan seterusnya. Kalau kita lihat, lokasi Indonesia dapat ditinjau berdasarkan letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu lokasi Indonesia ditinjau berdasarkan letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Nah, letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ada yang tahu apa itu garis lintang dan garis bujur? Silahkan komen di bawah ya kalau ada yang tahu. Nah, kemudian di sini letak astronomis Indonesia. Nah, di manakah letak astronomis Indonesia? Letak astronomis Indonesia adalah berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan berada di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini adalah peta Indonesia yang berdasarkan letak astronomisnya ya. Di mana di atas itu sendiri ada lintang utara yaitu sebesar 6 derajat. Kemudian yang paling bawah itu paling selatan adalah lintang selatan sebesar 11 derajat. Kemudian di bagian barat yaitu sebesar 95 derajat ya bagian bujur timurnya. Kemudian yang bagian timur itu adalah 141 derajat. Bagaimana? Kalian sudah paham kan letak astronomis Indonesia? Kembali ke pertanyaan tadi, apa itu garis lintang dan garis bujur? Oke, garis lintang adalah garis yang melintang dari barat ke timur. Sedangkan kalau garis bujur adalah garis yang membujur dari utara ke selatan.
Dari letak astronomis Indonesia seperti itu, ternyata mengakibatkan adanya dampak terhadap bangsa Indonesia. Apa dampak letak astronomis bagi Indonesia? Di sini yang pertama adalah Indonesia memiliki iklim tropis. Yang kedua, wilayah Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian yang ketiga, curah hujan yang sangat tinggi membuat Indonesia memiliki struktur tanahnya yang subur. Yang keempat, bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Serta yang kelima adalah Indonesia terdiri dari 3 daerah waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Lokasi atau letak Indonesia yang kedua dapat dilihat atau ditinjau berdasarkan letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu tempat atau suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di muka bumi atau posisinya terhadap daerah lain. Nah, bagaimana dengan letak geografis Indonesia? Kalau dilihat dari letak geografisnya, Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta berada di antara 2 samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di sini bisa kita lihat ya bagaimana letak geografis Indonesia itu sendiri, di mana diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Dan diapit oleh 2 samudra ya, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas Indonesia juga dapat dilihat dari posisinya ya, baik itu dari utara, selatan, barat maupun timur, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatannya, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Kemudian sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kalau begitu, apa ya dampak letak geografis bagi Indonesia? Nah, letak geografis Indonesia di sini dampaknya adalah yang pertama, adanya pembagian musim di Indonesia, di mana di sini dibagi menjadi 2, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Kemudian yang kedua, di Indonesia mempunyai iklim, yaitu iklim laut dan iklim tropis. Kemudian yang ketiga, mempunyai hubungan politik Indonesia, yaitu sebagai contohnya Indonesia tergabung dalam organisasi ASEAN. Dampak letak geografis Indonesia yang keempat yaitu dilihat dari aspek sosial budayanya, di mana di sini banyak kebudayaan asing yang melebur dan juga tumbuh berkembang di Indonesia. Dampak letak geografis Indonesia yang kelima adalah dilihat dari kondisi ekonominya, di mana di sini dengan posisinya yang strategis membuat Indonesia sering dijadikan jalur perdagangan dunia. Dan yang terakhir yaitu di mana banyaknya tempat-tempat pariwisata di Indonesia. Hal ini disebabkan letak Indonesia yang strategis dan juga didukung dengan iklim tropis dan cuaca yang cerah serta posisinya yang dekat dengan lautan. Lokasi atau letak Indonesia yang ketiga ditinjau berdasarkan letak geologisnya. Apa itu letak geologis? Letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Bisa kita lihat di peta ya, posisi Indonesia dilihat secara geologis. Di mana di sini Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan juga lempeng Hindia.
Letak geologis Indonesia ditandai dengan 3 hal berikut ya. Yang pertama adalah Indonesia dilalui oleh 2 rangkaian pegunungan besar dunia, yaitu rangkaian Sirkum Mediterania dan juga rangkaian Sirkum Pasifik. Selanjutnya yang kedua adalah Indonesia berada di titik pertemuan 3 lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Tanda yang ketiga adalah Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah Laut Pertengahan Australia Asiatis. Seperti halnya letak astronomis dan juga letak geografis Indonesia, letak geologis Indonesia memberikan dampak. Di antaranya adalah yang pertama, Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Kemudian yang kedua, adanya pembagian laut. Yang ketiga, memiliki tambang mineral. Yang keempat, sering terjadi gempa. Dan yang kelima, Indonesia memiliki tanahnya yang subur. Nah, ini ada beberapa contoh gambar ya. Selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Bila ditotal, luas wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia baik itu daratan dan lautan kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia ya. Batas wilayah laut Indonesia. Di sini yang pertama adalah batas laut teritorial. Apa itu batas laut teritorial? Batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil atau 19,3 km keluar ke arah laut lepas. Batas wilayah laut Indonesia yang kedua adalah batas landasan kontinen. Itu merupakan dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Landas kontinen memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Dan batas wilayah laut Indonesia yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Luas ZEE Indonesia adalah 2.936.345 km persegi. Nah, ini adalah penampakan dari batas wilayah laut Indonesia ya. Demikian materi tentang letak dan luas Indonesia. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk selalu dukung saya dengan cara like, kemudian juga subscribe bagi yang belum subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Lalu komen di bawah, kemudian juga share ya ke teman-teman kalian di media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.